Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Ibu Diah Empesi selaku dosen pengampu mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan poster yang berjudul Psychological Well-Being. Sebelum lanjut ke pemaparan posternya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Timotius Krisnamurti dengan NIM 078 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya. Berikut adalah anggota kelompok saya. Sekarang kita masuk ke definisi dari psychological well-being. Psychological well-being merupakan suatu kondisi individu yang memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan hidupnya secara mandiri, mampu menguasai lingkungan secara efektif, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, mampu menentukan dan menjalankan arah dan tujuan hidup, mampu menerima diri secara positif, dan mampu mengembangkan potensi secara kontinu dari waktu ke waktu. Sekarang kita masuk ke dimensi atau aspek. Dikemukakan oleh Reeve, merujuk pada pandangan Roger tentang orang yang mampu berfungsi secara penuh. Pandangan Maslow tentang aktualisasi diri. Pandangan menurut Jung tentang individuasi. Konsep Alor tentang kematangan juga sesuai dengan konsep Erikson dalam menggambarkan individu yang mencapai integrasi dibanding putus asa. Poin A, penerimaan diri, self-acceptance. Penerimaan dari definisi sebagai ciri-ciri utama dari kesehatan mental yang juga menjadi karakter dari aktualisasi diri yang baik menuju kepada kematangan individu dan pemungsian diri yang optimal. Seorang yang psychological well-being yang tinggi memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek positif dan negatif dalam dirinya, dan perasaan positif tentang kehidupan masa lalu. Sementara, orang yang PWB-nya rendah adalah individu yang memiliki penerimaan hidup diri yang buruk, merasa tidak puas pada dirinya. B. Hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with other, yaitu kemampuan dalam mengadakan hubungan interpersonal yang hangat dan saling mempercayai dengan orang lain. Kemampuan untuk mencintai dipandang sebagai komponen utama kesehatan mental. Psychological well-being, seseorang itu dianggap tinggi jika mampu bersikap hangat dan percaya dalam berhubungan dengan orang lain, memiliki empati, afeksi, dan keintiman yang kuat, serta mampu memahami pemberian dan penerimaan dalam suatu hubungan. C. Otonomi atau kemandirian, biasa disebut autonomi, yaitu kemampuan individu dalam mengambil keputusan sendiri dan mandiri, mampu melawan tekanan sosial untuk berpikir dan bersikap dengan cara yang benar, berperilaku sesuai dengan standar nilai individu itu sendiri, mengevaluasi diri sendiri dengan standar personal. Individu yang memperhatikan pengharapan dan evaluasi orang lain, bergantung pada penilaian orang lain dalam mengambil keputusan, penyesuaian diri terhadap tekanan sosial dalam berpikir dan bertingkah laku, maka bisa dinilai sebagai individu yang tidak otonom. D. Penguasaan lingkungan atau environmental mastery, yaitu kemampuan dan kompetensi mengontrol lingkungan, menyusun kontrol yang kompleks terhadap aktivitas eksternal, menggunakan secara efektif kesehatan dalam lingkungan, mampu memilih dan menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu itu sendiri. E. Tujuan hidup atau environmental mastery. Kesehatan mental didefinisikan mencakup kepercayaan-kepercayaan yang memberikan individu suatu perasaan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan makna. Individu yang berfungsi secara positif memiliki tujuan, misi, dan arah yang membuatnya merasa hidup itu lebih bermakna. F. Pengembangan pribadi atau personal growth merupakan perasaan mampu dalam melalui tahapan-tahapan perkembangan, terbuka pada pengalaman baru, menyadari potensi yang ada di dalam dirinya, melakukan perbaikan dalam hidupnya setiap waktu. Dimensi ini meliputi kemampuan untuk bertumbuh dan mengembangkan potensi dirinya secara kesinambungan. Manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan hewan, dengan tujuan agar manusia bisa menggunakan kelebihannya untuk membuat hidupnya lebih bermutu, karena manusia adalah sebaik-baiknya makhluk dari ciptaan. Selanjutnya, masuk ke hasil riset yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada hasil riset. Yang pertama, hubungan dukungan sosial dengan psychological well-being pada remaja korban sexual abuse di Kabupaten Langkat yang diketahui berjumlah 32 orang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada remaja korban kekerasan seksual. Nah, artinya semakin tinggi dukungan sosial yang diterima oleh remaja korban kekerasan seksual, maka akan semakin tinggi juga psychological well-being yang mereka miliki. Sebaliknya, jika semakin rendah dukungan sosial yang diterima oleh remaja korban kekerasan seksual, maka akan semakin rendah juga psychological well-being yang mereka miliki.
Lalu yang kedua, ada hubungan antara stres dan psychological well-being pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Nah, hasil penelitiannya ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara psychological well-being dengan stres akademik pada mahasiswa. Yang artinya, semakin tinggi nilai psychological well-being, maka semakin rendah skor stres akademik. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah nilai psychological well-being, maka semakin tinggi pula skor stres akademik. Baik, selanjutnya di sini ada tips and trick tentang bagaimana sih cara meningkatkan PWB kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada terhubung dengan orang sekitar. Nah, hubungan sosial terbaik dalam meningkatkan well-being adalah hubungan yang dimana mereka saling mensupport dan membuat diri kita lebih berani. Yang kedua ada menjadi lebih aktif. Kita tahu bahwa hidup aktif akan sangat sehat bagi tubuh kita. Selain itu, ternyata hal itu juga dapat mempengaruhi mental kita. Nah, yang ketiga ada memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang baik untuk meningkatkan well-being adalah tertarik dan melibatkan diri dengan lingkungan. Yang keempat ada terus belajar. Stimulasi mental dan pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, diperlukan untuk menghasilkan pengalaman-pengalaman hidup yang baru. Lalu yang terakhir ada memberi. Dengan berbuat baik, bahkan dalam waktu seminggu sekali bisa membantu seseorang dalam meningkatkan well-being mereka. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.